saudara kita masyarakat pribumi Kalimantan membuka mata kita bangsa pribumi Nusantara, bahwa seperti itulah seharusnya kita bangsa pribumi bersikap tegas ketika tanah leluhur kita dihina martabatnya. Sekali lagi saya katakan, Dewan Keras tidak mendahului yang maha kuasa. Saudara Edi Mulyadi dan CS mengatakan kami adalah monyet, mengatakan kami di tempat untuk membuang anak jin. Hari ini saya tegas katakan, tidak mendahului yang maha kuasa. Saudara Edi Mulyadi, CS akan mendapatkan tumbangnya. Gelombang kemarahan masyarakat pribumi Kalimantan tak terbendung ketika tanah leluhurnya dihina dan direndahkan martabatnya oleh kelompok Bani Kadrun Edi Mulyadi kader PKS dan juga Azam Khan mantan pengacara pentolan Bani Kadrun Rizik Sihab. Seluruh elemen masyarakat pribumi Kalimantan mulai dari suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, suku Hakka, suku Tidung, dan masih banyak lagi suku yang ada di Pulau Kalimantan mengecam keras Edi Mulyadi dan gerombolannya yang telah menghina tanah leluhur mereka sebagai tempat jin buang anak, dan beberapa kata hinaan lainnya yang keluar dari mulut kotor gerombolan ini. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Saya Panglima Tembak Bayar Titisan Pengaburu Kalimantan mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan komentarnya yang viral di media sosial, supaya ketemu dengan saya Panglima Tembak Bayar Titisan Panglima Buru Kalimantan Barat. Nih, monyet-monyet Kalimantan. Hayo. Pikir uek Kalimantan ini taunya cuma menari saja. Kami juga tahu caranya pegang mandau. Tahu nggak kami cara pegang ini? Hai uek Kalimantan, kumpul kita, ama-ama Kalimantan. Tunjukkan kita siapa. Dikiranya anak yang lahir dari rahim kami ini anak jin. Nih orang Kalimantan, saya Ketua Pemuda Dayak Tidung. Ingat kau Mulyadi, ini tanah Kalimantan. Kelompok kaum Nigokawari pembuat onar di NKRI ini akhirnya mendapat perlawanan keras dari saudara kita masyarakat pribumi Nusantara di Kalimantan setelah sekian kalinya kelompok mereka merendahkan adat tradisi dan budaya di tanah Jawa, namun tidak mendapat perlawanan yang berarti dari masyarakat pribumi di tanah Jawa. Sebut saja beberapa waktu lalu ketika ada Ustadz Kadrun yang mengharamkan Candi Borobudur, peninggalan bersejarah leluhur bangsa Nusantara dan leluhur masyarakat pribumi di tanah Jawa khususnya. Sama sekali tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat pribuminya. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kemudian Bahar Smith dan juga Fahmi Kadrun Al-Katiri yang dengan bangsatnya menghina leluhur bangsa Indonesia masih menjadi penyembah pohon dan batu jika tidak kedatangan moyang mereka ke Nusantara. Kalau tidak ada ulama-ulama dari Arab datang ke Indonesia, maka kita masih menyembah pohon. Bahkan Fahmi Kadrun Al-Katiri dengan bangsat menghina masyarakat pribumi Nusantara dengan sebutan alat kelamin dan juga binatang. Dan lagi-lagi masyarakat pribumi Nusantara sama sekali tidak melakukan perlawanan yang berarti kepada para penghina leluhurnya.
Hal ini tentu membuat mereka para kaum perusak Bani Kadrun semakin semena-mena terhadap warisan tradisi dan budaya peradaban leluhur bangsa pribumi Nusantara. Mereka Bani Kadrun, penyembah budaya Arab yang dibungkus dengan agama ini, tentu tidak ingin melihat tradisi dan budaya leluhur pribumi Nusantara tetap eksis di negeri ini dan ingin menggantinya dengan budaya Arab yang mereka sembah-sembah. Bahkan ada tuh ulama dengan konsep Islam Nusantaranya yang menawarkan Islam dibangun di atas tradisi dan budaya pribumi Nusantara. Mereka serang habis-habisan dengan difitnah telah membuat aliran baru yang sesat. Bahkan mereka sebut kafir. NU dengan Islam Nusantaranya jelas. Konsepnya adalah ingin merawat warisan tradisi dan budaya luhur bangsa Nusantara selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam Nusantara, para ulama NU mengadopsi sistem dakwah pendahulunya yakni Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan menyusupkan ajaran Islam ke dalam tradisi dan budaya leluhur kita bangsa Nusantara tanpa menghancurkannya. Para Wali Songo dengan kecerdasan luar biasanya merubah tata cara, bacaan-bacaan, dan doa-doa yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam tradisi dan budaya bangsa Nusantara, lalu menggantinya dengan cara-cara Islam tanpa membuang atau menghancurkan tradisi dan budaya bangsa Nusantara tersebut. Dan sistem inilah yang diadopsi ulama-ulama NU dengan Islam Nusantaranya yang menawarkan konsep membangun Islam di atas tradisi dan budaya luhur bangsa Nusantara. Mereka Bani Kadrun, kaum penyembah budaya Arab ini, bukan tidak tahu akan konsep Islam Nusantara yang ditawarkan ulama-ulama NU. Mereka justru sangat mengetahui akan hal ini. Makanya mereka Bani Kadrun, kaum penyembah budaya Arab ini, menyerang habis-habisan Islam Nusantara. Karena memang konsep Islam Nusantara ini sangat bertentangan dengan tujuan mereka yang ingin menghancurkan tradisi dan budaya bangsa Nusantara, lalu menggantinya dengan budaya Arab yang mereka sembah-sembah. Makanya sangat mengherankan jika ada masyarakat pribumi yang ikut-ikutan para kadal keturunan Arab menyerang Islam Nusantara, yang jelas-jelas ingin menjunjung tinggi warisan tradisi dan budaya luhur bangsa Nusantara. Dari saudara kita masyarakat pribumi di Kalimantan, harusnya kita bisa belajar bahwa seperti inilah sikap kita seharusnya bangsa pribumi Nusantara. Jika tanah dan peradaban leluhur kita dihina dan direndahkan martabatnya, jika saja seluruh masyarakat pribumi Nusantara bersatu, serta bersikap tegas dan keras terhadap mereka kaum perusak Bani Kadrun yang selalu merendahkan kita bangsa pribumi Nusantara, tentu mereka akan berpikir 1000 kali lagi jika ingin merendahkan tradisi budaya dan peradaban luhur kita bangsa pribumi Nusantara. Ini dari Kalimantan. Orang Kalimantan yang kau bilang monyet. Ini. Monyet. Ini. Ingat kau yang mulia deh. Ini kau bilang monyet. Hah? Sama napas kamu. Bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Gini, gaya se Kalimantan. Macam-macam kok sama wek-wek Kalimantan ya. Kami ini tahu cara pegang parang kayak gimana. Jangan kau bikin sakit hati kami wek-wek Kalimantan nih. Inilah monyet-monyet yang kau